Habis subuh terbitlah Cap Mena. Oh, matanya masih mata bantal banget. Selamat pagi, kita mau masak sapi lada hitam. Apapun kalian lada hitamin, pokoknya intinya basicnya lada hitam. Ya begini caranya, bahan-bahannya of course ada yang namanya lada hitam ya, bawang putih, bawang merah, terus bawang bombay, paprika. Namanya juga sapi lada hitam, pasti pakai sapi, tapi terserah kalian ya, kalian mau pakai daging apa, daging mantan, daging pelakor ya, daging gadun juga suka kalian pakai aja daging yang kalian mau. Ini setengah ton ya Selo ya, setengah ton ya. Terus kita juga menggunakan yang namanya adalah ini kan, biasa kalau daun nih, wih, pergi kau. Ini daun bawang tapi layu kayak gini lah ya. Emang orang tuh kan menghabiskan bahan aja di kulkas. Ada daun bawang, kalian mau pakai bawang pre juga boleh pula, kalian mau pakai lokio juga boleh pula ya. Ada nih daun salam sebuah, kemudian ada yang namanya daun jeruk 8 buah. Ya udahlah itu aja. Oh, sama yang paling penting kecap, terserah ya kalian tuh mau kecap merek apa aja, yang penting kecap manis sama kecap asin ya. Mak, masukkan ini bawang bombay ya. Tuh, kalian masak lah ya sampai layu orang tuh kan. Keren loh, sekarang kita ini pakai tripod ini, nggak goyang-goyang lagi, nggak gerak-gerak lagi, nggak geter-geter. Kalau piansu juga nggak masalah ya, Selo. Nggak ada Selo bergetar. Daun salam sebelum ditaruh dirajang-rajang dulu, dibanyak-banyak. Mental biar lebih wangi tuh. Nih. Tuh. Kemudian ini apa nih namanya? Tuh kan, ini Ramadhani. Udah nih, kalau bawang merah mah sebentar doang matangnya, dia nggak perlu lama. Untuk memanaskan bawang merah karena dia suka marah-marah, panas saya bawaannya. Tuh, lada hitam, ya kan? Ditumis sedikit lada hitamnya biar wangi. Ini kalau meme ya, udah lada hitam, ya kasih sedikit lagi lada putih. Tapi kebanyakan sih orang enggak ya, sedikit aja. Nah, ini kan udah wanginya menembus dunia dan akhir ya, kalian tuh kan. Nah, kecium nggak? Cium virtual lah kalian. Coba hidungnya tuh kan kalian kembang kempis, nggak kecium juga. Ayo. Nah, kita kasih masuk nih daging kan? Tuh. Kasih harum dulu, tumis kasih harum ya. Kasih kecil sedikit. Nah, ini kalian kasih nih air ketuban, air bah, air sungai apa juga ya. Kalian pergi masuk aja. Nggak apa-apa kasih banyak biar resep nanti ya. Dia punya saus-saus. Kecap manis, terserah kalian mau pakai merek apa aja, mau sorghum, mau bango, mau apa. Kalau kami ini kan kecap angsa. Nanti dia makin lama tuh warnanya makin pekat ya, makin hitam ya. Nah, udah. Masukin si itu paprika. Masukin si merah cantik. Numpang angetin kentang biar hemat gas. Lagi ngidam kentang. Nah, kalian bisa saksikan dengan mata kepala kalian sendiri ya. Ini tanpa maizena-maizenaan udah kental. Yang penting masaknya pakai tuh api sedang aja. Sabar, nanti dia kental sendiri. Tuh, ya. Tuh. Cakep. Nah, last but not least, udah masukin ini daun bawang ya. Tuh, cakep warnanya, warna-warni. Kalau kalian nggak mau pakai daun bawang, aku nggak suka, ya udah nggak usah pakai. Susah kali orang tuh kan. Udah kayak gini doang masak, gampang kali apa nih? Masih nggak mau masak kalian? Masih baik cincong tingkah bilang ini susah itu susah. Rempes sekali. Tuh kan, cantik paripurna tuh, lihat tuh, kental juga ini tuh kan. Tuh, wijen dan wijen. Dah, beres kayak gitu doang. Ada yang lebih susah kan? Kelar.
Habis buat opening kita kayak ya gitulah. Doa dulu. Yang paling suka sapi lada hitam adalah my mom. Dan my mom itu suka banget sesuatu dipakein paprikanya, soalnya kayak ada wangi paprikanya. Jadi Mei inget banget ya pas masih kecil, dia kalau misalnya kayak masak beef teriyaki itu dipakein paprika, sapi lada hitam dipakein paprika. Jadi anak-anak makan dagingnya, dia makanin paprikanya kayak enak banget. Terus kalau makanin dagingnya dicepit paprika itu kayak lebih bikin kayak nggak terlalu kolesterol, nggak pusing kepala gitu. Udah nyam ini. Paprikanya panjang aja. Enak banget. Anyway, yang mau cerita sebelum naik kerja, cerita singkat padat jelas. Jadi my dad kan punya 5 anak, dan dari 5 anak yang nomor 3 ini, si Mei adalah satu-satunya anak yang nggak pernah dapat uang jajan regularly. Jadi yang kayak setiap hari Senin atau enggak, pokoknya aku nggak pernah dapat uang jajan. Nah, dia satu-satunya anak yang pernah dapat uang jajan. Itu kan kayak mau bayar buku kelas sekolah, beli buku gambar aku minta. Cuma kayak buat jajan-jajan gitu enggak. Karena Mei itu dikasih bekal. Ya, jadi Mei bawa bekal, jadi Mei nggak pernah jajan di sekolah ataupun di luar rumah. Kalaupun mau jajan di rumah, Mei selalu minta. Kayak misalnya ada yang beli bakso atau nggak ada yang beli siomay, mereka beli terus tawarin Mei mau gitu. Tapi kayak Mei itu nggak pernah kayak teriak siomay, es krim gitu, enggak. Tapi kalau saya kayak ditawarin, iya mau, Mei minta gitu. Nah, berarti 4 anak yang lain kan dapat duit jajan ya. Tapi Mei ngerti rasanya ketika kayak kalau dulu zaman Mei sekolah, setiap bulan itu harus bayar uang kas. Kayak buat kertas ulangan. Kalau dulu kan Mei sekolah di Tarakanita ya, itu kertas ulangan khusus. Terus udah gitu lagi ya, kayak buat fotokopi ya kan, itu ketua kelas, bendahara kelas mintain. Dan most of the time bendahara kelas dari SD, SMP, SMA ya, cinci banget gak sih? Tapi Mei ngerti gitu rasanya kayak setiap bulan minta uang kas. Atau nggak tiba-tiba kalau misalnya ada pelajaran seni, buku gambarnya habis, Mei tahu rasanya tuh kayak nggak enak minta sama orang tua. Padahal ya itu memang kewajiban orang tua, tapi Mei kayak nggak enak aja gitu kalau minta uang sering-sering. Dan my dad itu tipikal orang yang kadang tuh kayak bisa lah kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali tiba-tiba dia ngasih uang gede gitu, misalnya 50.000 satu anak. Nah, Mei nggak pernah pakai tuh duit buat jajan, buat apa Mei nggak pernah pakai. Itu Mei simpan karena bayar uang kas itu cuma 10.000 ya satu bulan. Kadang buat Mei bayarin uang kas, buat Mei bayarin uang ekskul, kadang buat Mei bayarin kayak uang buku gambar. Jadi Mei nggak pernah minta. Suka kadang ada aja Dedi ngasih gitu ya. Walaupun cuma buat istilahnya buku gambar sekolah, walaupun cuma buat keperluan sekolah, atau enggak kayak misalnya yang paling mahal itu sepatu ya. Kadang tuh kayak sepatu udah jebol, Mei tuh nggak enak mintanya sama orang tua, terus terang ya. Atau kenapa kayak somehow kayak ada rasa kasihan, segan juga, kayak duh gue minta duit terus nggak enak nih, kayak gitu loh. Ya sebenarnya sih orang tua juga nggak apa-apa, asik-asik aja ngebiayain kita gitu. Dan nggak pernah orang tua Mei itu kayak kayak ngomong, kok minta uang lagi, kan baru dikasih. Nggak pernah, orang tua Mei tuh nggak pernah. Kalau buat keperluan sekolah apa
kasih. Dan apalagi pas kuliah dulu kan, tiap semester beli buku tuh nggak enak. Aduh, udah deg-degan aja. Tapi untungnya dulu pas kuliah Mei dapat beasiswa ya, terus dapat tunjangan dari pemerintah juga. Terus dapat tunjangan juga dari pemerintah, kadang dari kampus juga kalau misalnya nilainya bagus, nilainya paling tinggi gitu kan dipilih, suka dapat duit. Nah itu kadang Mei buat beli buku, tapi kalau misalnya masih nggak cukup juga ya udah minta sama Daddy. Nah, jadi ngerti rasanya kalau minta sama orang tuh segan. Kalau minta sama orang tua tuh, walaupun sama orang tua sendiri ya nggak enak, Nah, sekarang kan Mei kan yang bertanggung jawab di rumah kan, gara-gara my dad udah meninggal, udah nggak ada. Jadi yang kecil ini Jessica itu kan belum kerja, jadi masih dikasih uang jajan. Jangan sampai, nggak tahu ya, siapa tahu ada ibu-ibu muda yang anaknya itu baru gede terus baru mau kalian kasih uang jajan. Mei sih sebenarnya nggak tahu exactly usia berapa itu kita udah harus ngasih mereka kayak uang jajan, usia tepatnya gitu ya, karena setiap anak itu berbeda. Hanya mamah dan papa yang tahu, karena papa dan mamanya tuh yang setiap hari ngeliat anak tuh kan, si Ucok sama si Butet orang tuh kan. Jadi kalian sendiri yang tahu dan bisa menilai kapan anak-anak kalian itu butuh uang jejong. Balik ke Siaska kan, kalau misalnya memang udah masaknya, udah di usia dia itu sudah kalian kasih uang jajan, jangan sampai kelupaan. Soalnya bener loh, minta sama orang tua, walaupun orang tua sendiri itu nggak enak. Walaupun ada anak yang kadang akhlaknya lebih keriting dari bulu kaki. Mak minta, mak jajan, mak ini, mak. Ada anak begitu, tapi anak yang begitu kuai, anak yang segan itu ada juga gitu. Dan kebetulan adik Mei, si Yaska tuh tipikal yang anak yang kuai, anak yang baik, anak yang segan kalau minta. Jadi dia nggak bakal minta sih kalau orang nggak ngasih juga gitu kan, tapi kan kasihan aja gitu. Kalau sama Daddy ya dia udah deh, kalau Daddy lupa, tapi Daddy nggak pernah lupa sih, karena selalu ngasih depan aku kayak, nih duit jajan ya, kayak gitu. Palingan dia kan minta kayak beli sepatu, dan kalau misalnya dia kayak mintanya sama Daddy terus juga nggak enak. Anak itu pintar, kakaknya ada 4 jadi bisa kadang minta ke pertama atau minta sama aku. Dan anak itu permintaannya juga nggak neko-neko ya. Anak itu bagi sekarang kan dia kan udah mulai jualan-jualan online shop, udah nggak pernah lah minta beliin ini beliin itu. Pergi traveling, vacation pun semua udah pakai uang dia sendiri ya. Gimana selama anak ini belum kerja kan masih tetap tanggungan orang tua ya, jadi harus tetap dikasih uang jajan. Mei cuman mau kasih tahu aja sama teman-teman, jangan sampai kelupaan ngasih uang jajan anak. Jangan sampai anak minta gitu, kasihan. Soalnya mereka tuh juga kalau mau minta sama kita tuh dengan mengumpulkan sekuat energi dan tenaga, karena gak enak gitu. Kalau misal kalian punya anak tipikal anak yang kuai, anak-anak biksu gitu ya, anak-anak yang tahu kan yang hatinya itu nggak enakan, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Itu jangan sampai, karena untuk kebutuhan mereka sendiri ya, sekalipun yang penting mereka tuh nggak enak mintanya sama kita, padahal itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu. Cuman sekedar mengingatkan aja gitu. Soalnya adikku pun juga kayak gitu ya. Jadi Mei pun sama diri Mei pun harus keras, harus kenceng gitu. Jangan sampai kau lupa nih kasih uang jajan si Butet nih kan. Adikku bener-bener orangnya inilah, nggak banyak maunya. Cuman waktu dulu, waktu dia masih baru-baru remaja gitu ya, ya hedon gitu lah. Cuman udah sempet ditegur, maksudnya selama belum bisa menghasilkan uang sendiri ya jangan lebay ya, lifestyle juga. Dan sekarang pun udah bisa menghasilkan uang sendiri, nggak boleh foya ya. Makanya tetap Mei ajarin investment. Yes kak, gitu-gitu kita udah ajarin investment ya, sisihkan uang misalnya untuk beli kripto, bitcoin, apa itu kita udah ajarin dari kecil ya. Jadi jangan sampai dia kerja online shop dia cuma buat menghidupi hanya untuk memenuhi lifestyle itu paling nggak penting ya. Kayak untuk beli fashion, baju, sepatu, itu itu nggak ada habisnya ya. Secukupnya aja ada di lemari, ya udah itu pakai ya. Masa depanmu itu jauh lebih penting, harus punya uang, harus punya saving. Jadi suatu saat ketika orang ajak kita kerjasama, ajak join usaha atau apa, kita punya uang yang sebegitu besarnya ya untuk melakukan investment. Karena dari kecil mungkin kita itu udah ngerti cara ngelipet gandain uang gitu loh, bukan cuma dari dagang tapi investment yang smart. Udah ajarin dia gitu.
pokoknya gaya fashion sehari-hari itu sederhana aja, yang penting nggak malu, nggak teteknya kemana-mana ya, nggak pahanya kemana, yang penting ketutupan aja gitu loh. Pakai baju yang oke-oke aja, maksudnya yang nggak ketinggalan zaman, yang nggak kuno. Kayak baju vintage juga sebenarnya kalau kita pakai, yang penting masih bagus, nggak blur, nggak robek, nggak rombeng, oke gitu kan. Tergantung pembawaannya kita aja. Kan ada ya orang tuh pakai baju itu mulu, kayak bapak gue ya kan. Pakai baju, kau lihat aja bapakku dulu kan, kemeja aja mulu kan. Jadi dia punya lemari kalau gue serang, kemeja putih tok satu model satu warna itu aja. It doesn't mean dia orang miskin, it doesn't mean dia gembel. Ya, dia punya kok uang untuk beli baju lagi, tapi itu nggak penting, masih banyak kebutuhan lain gitu loh. Atau dia mungkin mau invest di bidang apa gitu kan, bisa. Ibu, tumben ibu, ada otaknya keisi, minum mikronutrisi dulu. Betul. Anak soal fashion itu harus diajarkan sedini mungkin, apalagi sekarang udah zaman sosial media, Instagram, ngeri. Nggak mau pakai baju yang sama kalau di foto, Pak. Nggak usah. Kita pakai baju yang sama pun di foto kita nggak bakal mati. Tinggal mix and match aja gitu loh. Atasan ini, bawahan ini, tinggal diganti bawahan ini, atasan itu, ya tinggal gitu-gitu aja gitu loh. Nggak perlu harus punya 16 lemari baju gitu, nggak perlu. Ya lu juga kagak bakal pakai semuanya itu kan, badan lu kan juga cuma satu, sehari lu juga paling pakai berapa baju sih, Cong? Kan ucap butet kan. Kalau pikir aja sendiri, kok pagi kok pergi kerja, atau enggak kok pergi kuliah, ya kok ganti kaos, pulang ya kok ganti baju rumah, malam kok ganti baju tidur, sehari paling 3 baju kita pakai kan. Kau punya 60 juta ton baju tuh buat kayak gitu kan. Bukan nggak boleh beli baju, boleh beli baju, cuman ada pakai logika gitu. Kalau anak muda tuh mau foto di sini tapi bajunya udah pernah ini, itu Mei paling nggak kasih adik-adik Mei kayak gitu, nggak boleh. Karena hidup bukan cuma soal gaya, bukan cuma sekedar fashion aja ya. Ya udah gitu aja sih, pokoknya ibu-ibu jangan sampai ngelupa ngasih uang jajan anak, kasihan anaknya. Sampai ketemu di makan-makan dan cang-cing-cong masak-masak selanjutnya. XOXO Gossip B, ini adalah resepnya mama, semoga berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Bye.